Baik, gimana teman-teman? Rekan-rekan? Ente. Hah? Ya, ente udah tahu. Masih ada hal Belum yang tahu. menjadi Belum unek-unek? tahu. Ya udah nih tanya ini ya. Oke. Ya deh. Ya hasil diskusi lagi berdua deh. Iya, Ya. ini hasil diskusi nih. Ya, apalagi nih yang didiskusiin nih? Tadi kan kamu berantem loh. Sempat ngobrol. Ngobrol tadi ya. Al-Quran itu kan kalamullah. Al-Quran kalamullah. Sedangkan hadis tadi ucapan Nabi. Ya. Tapi Nabi kan berucap sesuai selalu berucap wahyu. Nah kata Pak Deddy kan. Ya. Nah, terus kata saya gini. Heeh. Kalau hadis Nabi, nah itu Nabi yang berucap dia dapat inputnya dari mana gitu. Pertanyaannya, Ya. Nabi Muhammad dapat inputnya dari mana Ya, gitu? kalau ada pembeda Al-Quran perkataan Allah, Heeh. hadis perkataan Nabi gitu. Hadis perkataan Nabi. Terus Nabi Muhammad dapat inputnya dari mana gitu? Ya. Kalau yang berhubungan dengan firman Allah namanya Quran. Quran. Dari Nabi juga kan? Tapi kalau yang dari diri Nabi namanya hadis gitu. Ya, perkataan. Iya. Ah, Ya. hadis. Terus Nabi Muhammad dapat inputnya dari mana? Ya. Ini pertanyaan nih, Bang. Ya, kalau saya, karena saya nggak hidup di zaman Nabi Muhammad ya, jujur ini saya nggak tahu gitu kan. Ketika wahyu itu turun saya juga nggak tahu gitu kan. Kan Nabi Muhammad katanya ucapannya selalu wahyu dan sesuai Iya. wahyu kan? Sesuai wahyu. Katanya, ya bahwa Nabi Muhammad itu Berarti kan kalau wahyu dari Allah tuh. wahyu dari Allah, Nah, sedangkan hadis katanya kan dari Nabi, Nabi doang, Nabi gitu. doang. Tuh. Nah itu terus inputnya dari mana? Ya, yang bisa jawab itu sih Nabi Muhammad. Yang bisa jawab itu Nabi Muhammad, bener ya? Kalau kita tahu pun sebatas baru katanya nih, itu kan baru katanya dari literasi hadis, dari literasi sirah nabawiyah, sebatas baru katanya semua, gitu kan? Karena yang bisa menjawab itu secara real ya Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad terima wahyu itu benar dari Allah ya Nabi Muhammad sendiri yang tahu. Terus Nabi Muhammad berkata itu bukan karena dari hawa nafsunya dan itu lahir dari dirinya juga, yang tahu persis itu ya Nabi Muhammad pastinya. Terus dia dapat input dari mana gitu kan? Iya. Bisa jadi dari mana aja gitu kan? Karena kita juga nggak tahu kondisinya. Sehingga misalkan di Al-Quran tidak ada perkataan Allah itu dia tidak ada nih. Ya, Di hadis ada, Ya. perkataan Nabi ada gitu. Betul. Berarti lebih paham Nabi Muhammad tuh di situ. Ketika tidak. ya. Buat urusan yang begini ini urusan pelik bang. Urusan yang rumit sebenarnya. Bener, siapa yang bisa jawab? Ya, sampai tanya. Ada yang bisa jawab? Nggak ada, orang nggak hidup di zamannya kok. Nggak ngalamin masalahnya. Itu. Nah untuk kebenaran ini gitu kan. Tapi kalau mau Diskusikan ditanyain, dia. ditanya ke Pak Yai monggo Iya, gitu iya. kan. Ya. Itu bagaimana Pak Yai? Udah Rasul gitu. Mudu Rasul nih, Andri nanya nih. Andri nanya. Katanya gitu kan. Nabi Muhammad itu kalau Quran kan perkataan wahyu Allah, perkataan ya kan? ya Hadis itu perkataan Nabi Muhammad. kata Nabi Muhammad. Terus Nah, lalu ketika di Quran tidak ada di hadis cari. Ya kan? ya Berarti ketika Allah di Quran kan perkataan Allah tidak ada, Ya. di perkataan Nabi ada. Ada. Nah, lalu Nabi Muhammad dapat input dari mana itu? Nabi Muhammad dapat input dari mana Mbak Yai? Kalau di Al-Quran nggak ada gitu. Kan sesuai wahyu kalau Nabi Ya. Muhammad. Silakan. Kalau Al-Quran firman Allah. Ya. Kalau hadis sabda Nabi. Nabi. Baik firman Allah maupun hadis sabda Nabi bagi kita Bagi kita yang kadung memeluk Islam agama Islam, ya, kadung Islami ini ya.
Al-Quran itu juga hadis, Al-Quran itu juga hadis. sanal hadis, ya kan? Oh, sebelum Hadis juga Al-Quran, Hadis juga Al-Quran tuh. berita ya. Oh, baca. ya kan? Al-Quran kan artinya bacaan. Bacaan, Hadis itu berita. berita. Nah kita tahu berita tentang sabda Nabi kan karena kita baca hadis. Untuk tahu dari mana? Kita beragama Islam. Kita tahu ini berita dari Allah karena baca Quran. Iya. Quran itu juga bacaan. Iya. Cuman, ya kalau boleh cumanin, kalau Al-Quran itu aksanal hadis, sebaik-baik Berita. berita. Nah, Harus masa mau disamakan Allah sama Rasul, Iya. ya kan? Nanti gimana? Nah, kalau Al-Quran diyakini oleh kita sebagai pemeluk agama Islam, itu bersumber dari wahyu. Ya, wahyu itu la harfun wala sautun. Yang namanya wahyu itu kagak ada hurufnya, kagak ada suaranya, terus kalimatnya pun kan nggak ada, suaranya aja nggak ada, cuma dipahami. Nah, sesuatu yang dipahami oleh sang penerima, tapi ini kan kita harus paham dulu. Nabi itu apa sih? Selama ini yang kita tahu sebagai orang beragama Islam, Nabi adalah orang yang menerima wahyu dari Tuhan, tetapi tidak wajib menyampaikan. Beda dengan Rasul. Kalau Rasul, orang yang mendapat wahyu dari Tuhan dan wajib menyampaikan. Misalnya itu, makanya Rasul. Makanya kalau Rasul pasti Nabi, Nabi belum tentu Rasul. Nah, Nabi Muhammad terima wahyu tanpa huruf, tanpa suara. Ya, tapi Nabi bisa paham. Ya, mungkin ya karena kesucian jiwanya dan sebagainya sehingga dia peka terhadap suara Tuhan ya. Karena kan kalau udah bicara Tuhan kan jangan sebagaimana yang kita pikirkan, pokoknya embuh lah prosesnya gimana. Ya nggak usah nolak. Kan saya nggak hidup di zaman Nabi, nggak usah nolak begitu udah, percuma juga. Percuma juga. Itu memang nggak ada gunanya juga. Tuhannya aja nggak bisa digambarkan gitu. Apalagi wahyunya yang tanpa huruf tanpa suara. Yang pasti wahyu itu kan dipahami oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad orang mana? Arab. Arab. Iya. Dipahami sesuai dengan bahasa Arab. Oke ya. Berarti wahyunya mungkin dipahami sesuai dengan bahasa Arab itu. Kemudian ditulis kan, kemudian hari. Kemudian Nulisnya pakai bahasa apa? Arab. Makanya Al-Qur'annya juga bahasa Arab. Oke. Itu dulu. Ya kan? Hadis juga bahasa Arab. Nah kalau ditanya inputnya dari mana? Wahyu kan. Makanya kemudian karena Nabi itu orang yang menerima wahyu, di Al-Quran juga dipertegas la yantiku anil hawa in wa ila wahyun yuha. Nabi itu yang diucapkan bukan berdasarkan hawa nafsu, tapi berdasarkan kan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Begitu input kan dari mana? Wahyu. Zaman agamanya Islam bukan? Islam. Lah ya udah. Kita kan ini konteksnya bagi kita yang beragama Islam, masalah yang beragama lain nggak percaya itu hak mereka, jangan dipaksa. La ikraha fiddin. Lo nggak percaya sama Quran itu urusan lo. Tapi kita harus percaya. gitu loh. Kok nanya inputnya dari mana? Dia Nabi kan. Ngantri input kudu dari ayah, dari sini. Nabi bukan, wali bukan. Onyil juga bukan. gitu bang.
Simpel nggak Pak? Simpel. Lah kok gua pikirin ya judek kok. Iya, Tuhannya aja nggak bisa dipikirin kok wahyunya. Yang nggak pernah ada suara, nggak ada huruf. Iya ada huruf. Iya. Ya? Iya. Kurang. Tanya Pak Ustadz dulu Pak Ustadz. Ustaz. Gimana, Ustaz? Saya main simpel-simpel aja, tapi Iya. runtutannya aku bisa tahu. Cetok. Gimana Tat? Tat. Udah. Oh ini bisa di sini. Gimana? Alumni mana? Jogja. Wis. Ya alumni ini Jogja nih. Gimana? Nah ini. Siapin kok. Udah ampun udah. Nyerah. Nah iya kan. Iya. Pak Tarso gimana Pak Tarso? Angel. Udah angel. Yang bikin angel itu akumu. Makanya harus kembali kepada Fitro. Kepada Fitro, ya siap. Gimana Pak Tarso? Masih ada? Cukup. Teman-teman masih ada nggak? Iya. Wah, ini tuh ada tuh kan. Akhirnya keluar juga kan? Keluar juga dia, wis. Iya, gimana? Bagaimana dikondisikan kita yang sudah tua itu akan menjadi seperti bayi yang baru lahir itu. Seperti apa? Bagaimana kondisi kita yang seperti ini yang sudah tua? Yang akan menjadi fitro seperti bayi yang baru lahir itu gitu. Seperti apa? Ya. Ente jelasin. Pak. Enggak ente jelasin. Hah? Ente jelasin. Bagaimana kan Iya pertanyaannya? benar, bagaimana? Pak Yai denger kok. Oh, iya. Bagaimana? Iya. Iya betul. Bukan bisa enggak? Bukan bagaimana? Bagaimana? Tuh, denger Pak Yai. Iya. Ayo sedulur Nah. jong lalekake wajib ngaji sapranatane awak aku toreko lan makrifate uga hakikat manding rasane uga hakikat manjing rasane. Bagaimana kita sang sudah adik-adik harus kembali kepada fitrah ngaji. Ngaji itu bukan cuma kayak begini. Ini mengisi waktu aja daripada tidur sore, gua tahu. Nanya juga aslinya bukan dari naluri yang paling dalam, mana mikir daripada kan. Belum Saya yakin pertanyaan sampean yang itu sumbernya dari aku yang berisik. Bukan dari fitrah. Saya pastikan. Ayo. Sehingga mau nanya aja harus mikir sih. Loh, kalau orang nggak tahu langsung nanya. Mau nanya apa nih buat yang kira-kira biar kiainya sombong Pak. Udah ada rasa ini dulu, ngancam dulu. Gua pengen jedotin aja sekarang. Pakai pertanyaan gitu Mas. Katanya angel. Gitu ya. Nah, ngaji Pak. Ngaji itu cuma kayak begini ya. Wajib ngaji bae dulur-dulur. Sak pranatane. Dulur jong lalekake. Ojo dilupakan, jangan dilupakan. Wajibnya ngaji itu ngatur jiwa. Ya sak pranatane. Pranatan itu ya tatanan, aturan, alat, apa persiapan segala macam itu harus dilengkapi. Paham ya? Pranata cara itu kan kita membuat acara kan harus ditata. Tata itu termasuk perlengkapan nih di acara ini. Nah, ini kita udah nih rembukan nih. Pranatannya apa? Laku torekoh. Laku itu suluk. Itu menempuh jalan. Torekoh itu jalan.
Laku itu menempuh, menapaki jalan. Menapaki jalan. Nek sampean nggak mau menapaki jalan, ora tekan. Taruhlah kita udah tua, ini jalan terlalu jauh. Ya, coba bayangkan umurnya berapa sampean? 52. 52 tahun. Kira-kira kalau berjalan 52 tahun itu sampai mana itu kira-kira? Terus sekarang udah 52 kembali kepada fitrah. Bagaimana kan gitu? Iya. Laku toriko harus menempuh jalan kembali menuju Allah. fitrah kembali. Makanya namanya Idul Fitri. Fitri. Kembali. Menempuh itu suluk. Jadi kalau yang udah tua ini nggak pantas, udah malah barokah aja, terus nanti tawajuan dikira bawa air taruh depan, begitu gitu. Tuh Pak nggak pantas, Andri gitu pantas, Pak Dedi masa masih kayak gitu. Udah jadi guru ngaji. Ya, itu namanya tabaruk toreko. Mandi toreko itu dibagi dua, ikhwan. Dan dalam toreko itu istilahnya ikhwan, Pak. Apa nama? Ikhwan. Ikhwan itu saudara. Makanya kalimatnya ayo sedulur. Jong lalekake ikhwan-ikhwan, jangan dilupakan. Wajibnya ngaji. Jadi ngajinya itu wajib. Tapi dilengkapi dengan sak pranatane. Pengurangan. Tuh. Dikir itu bagian dari pranatane toreko. Suluk itu pranatane toreko. Makanya kan ditalkin dengan dikir-dikir itu. Sekarang sampai mau ada acara resepsi pengantin, peranatannya sampai nggak atur, nggak dijalanin. Itu kira-kira bubar nggak itu perayaan itu? Bubar. Mantap. Pikir, waktu mana Dedi, nggak ada Dedi kan Pak Tarso. Pak Tarso yang ngusul kemarin Pak Jul, Presiden Indonesia, protokolnya Lukman, bubar nggak jalan-jalan. Kenapa? Peranatannya ra komplit. Nah, wajibnya ngaji peranatannya itu di antara toreko itu ada peranatan. Ada kaifat dikir nih, kaifatnya begini, ada dikir ini, ada nafi, ada isbat, ada sil, ada nafas. Ya. Nah, orang-orang yang masih dalam kategori tabaruk toreko, yang penting dia ikut kumpul-kumpul ngalap barokah. Wong mangan ingkung, karo sego golong melok mangan. Yang penting kan melok mangane wong ngalap barokah. Ya kan? Kalau perlu dibawa pulang biar istri dan anak ikut makan. Kecepretan baru barokah. Cuma kayak gitu. Lumayan lah. Jika ibarat dalam perjalanan itu wis melok numpak perahu nih lah. Makanya toreko itu gambarnya mesti perahu, Pak. Karena menyeberangi samudra. Perahu itu syariatnya, samudra itu torekohnya. Tapi yang ingin dicapai adalah mutiara. Karena dia tahu mutiara yang asli ada di dalam cangkang dan tempatnya di dasar laut. Yang diobral-obral itu imitasi. Nah, harus ada peranatannya. Nah, kalau yang benar-benar dia orang bertoreko, dia masuk dalam kategori suluk toreko. Artinya orang yang memang sungguh-sungguh mau bertoreko, sehingga dia juga sungguh-sungguh dalam menjalankan suluk itu. Makanya di dalam suluk itu ada uzlah, ada kholwah, ya kan? Di dalamnya ada tazkiyatun nafsi, penyucian jiwa. Nah, itu suluk toreko namanya. Nah, karena apa? Di dalam suluk itulah isinya satu riadoh. Riadoh itu latihan, tapi latihan rohani. Latihan apa? Ya suluk. Riadoh itu latihan suluk. Kalau riadoh itu latihan rohani, kalau suluk itu perjalanan rohani. Supaya rohani yang tadinya fitrah
kembali menjadi fitrah. Kan pertanyaannya bagaimana tadi itu? Betul. Bagaimana? Bukan bisa apa tidak. Bagaimana? Suka lu mau bisa apa enggak kan gitu ya. Tapi yang penting bagaimananya terjawab dulu. Insya Allah kalau habis bagaimana terjawab, kok orang melaku, kan gitu, ya ora iso. Nah gitu loh, bisa dipahami itu ya. Nanti ada mujahadah. Apa yang dilakukan mujahadah itu? Sungguh-sungguh dalam memerangi hawa nafsu. Itu zakat. Yang benar, namanya tazkiyatun nafsi. Kata asal dari zakat, tazkiyatun pakai za. Kata asal dari zakat, tazki. Zakat, tazki, yaski. Ya kan, makanya zakat itu z, za, kaf sama ya ya. Tazkiyah itu zakat kan. Itu zakat jiwa itu. Zakat fitrah tuh. Zakat fitrah. Yang dibersihkan jiwanya supaya kembali menjadi fitrah. Makanya zakat fitrah mesti adanya menjelang Idul Fitri. Itu simbol untuk mengingatkan kita, kamu asalnya dari fitrah, kamu harus kembali kepada Fitrah. Itu dengan mujahadah. Itu adanya disuluk. Kalau cuma ngalah barokah, ya orang udah nganggep apik sih, apik dia wiridanya aja, sampai ngene-ngene, nggak kayak yang lain, padahal lebih lah. Ya mungkin di masyarakat ya kalau mau bisa jadi dukun lah minimal kan gitu. Karena sugesti kan, ya lebih wong apik, wah, kayak wong tua, kayak wong pinter, kenapa? Lebih dari ibadahnya wong biasa. Paham Pak? Paham. Jadi itu yang harus dilakukan. Bagaimana? Ya itu. Ya, nah dari situ nanti ada laku torekoh lan ma'rifate. Kalau kita tak akan kenal. Justru nikmatnya Ramadan, kegembiraan ketika sudah bersih, terbuka hati, ketemu. Setelah ketemu, dibuka, suruh masuk jadi tamu. Setelah tamu, kenal, iki toh Allah itu. Nah. Terus setelah kita tahu Allah itu maha kaya, Allah maha memberi. Ketika kita jadi tamunya orang yang maha, itu apa ya, hidangan apa yang bisa kita terima? Hidangan dari langit. Jadi tamunya Pak Depokan udah ketemu lontong, ketemu gorengan, tapi kalau Paan nggak kebagian ya yang ada aja minimal. Artinya ketika orang jadi tamu pasti akan mendapatkan hidangan. Ya gimana kalau menjadi duyufullah? Makanya kemarin saya katakan, kenapa kita gembira dengan Ramadan? Nggak punya alasan, gembira nggak punya alasan. Kalau kamu masuk nanti ketemu Ramadan. Ramadan itu ada rahmatullah, ada ma'rifatullah, ada duyufullah. Kau dapati Allah, dikasih hidangan namanya nurullah. Nurullah itu pancarannya, terangnya lebih baik dari 1000 bulan. Jadi nikmatnya itu di dunia ini tidak ada apa-apanya. Bulan 1 aja kayak begini terangnya, gimana 1000? Jangan diintip. Kasih hidangan, masukin, jaga, dipertahankan sampai Ramadan yang akan datang. Karena mengingat kita tidak punya jaminan ketemu Ramadan yang akan datang. Mumpung ada ini, diambil, dijaga sampai akhir Ramadan kita Idul Fitri, dijaga, dipelihara sampai ketemu Ramadan yang akan datang. Kalau yakin ketemu, kalau enggak, kan kalau kita udah hilang nanti muncul lagi, balik lagi menjadi gelandangan lagi. Itulah hakikat. Manjing rasane, manjing itu masuk. Uga hakikat manjing rasane. Rasa itu sir, udah masuk ke ranah sir. Udah bukan di ruh lagi. Bukan kok di sir. Namanya juga sir. Kamu udah menjadi rahasiaku, aku pun rahasiamu. Rahasia gak bisa dipikir, orang sing ngerti. Terus jawabannya, embuh naik tekan kono. Udah dipikir-pikir terus, dia tidak sebagaimana yang Anda pikirkan. Itu baru fitrah. Nah, saya kakean mikir, akumu yang bikin bisik. Mumet. Gimana, Mun? Monggo, itu aja lah. Soalnya pertanyaannya bagaimana? Bagaimana? Kalau bisa nggak, simpel saya. Iya. Gimana Pak Deddy? Cukup lebar, cukup luas ya. Cukup lebar, cukup luas. Iya.
cukup lebar, cukup puas gitu. Biasa apa ada Pak. Iya. Alhamdulillah. Mas, Gimana? Ya. Teman-teman, ada lagi yang mau ditanyakan? Ya cuma mau nutup aja sudah itu Pak Lukman. Iya. Oke, silakan. Gimana? Ya permasalahan yang kita tanyakan selama ini kan penyebabnya saya sepakat sama Pak Kiai Pak. Artinya penyebabnya kan hanya suatu kebodohan. Dan satu-satunya kebodohan itu hanya bisa dicari dengan ngaji. Mungkin itu aja. Iya, tapi sak pranatane. Sip. Benar Benar. itu aja nutupnya. Jadi Nice. solusinya satu kata aja. Iya. Ngaji. Berarti kata-kata hari ini tuh. Iya. Nggak ada solusi lain selain ngaji. Nggak ada solusi lain. Oke, siap. Ya teman-teman, sudah ya. Ini ada yang masih mau ditanyakan? Cukup semua? Ya, terima kasih ya. Terima kasih teman-teman, terima kasih Pak Yai. Ya, alhamdulillah. Semoga apa yang kita dengar menjadi opini yang baik. Semoga apa yang kita lihat menjadi perspektif yang baik. Dan semoga Allah berikan kita kuah ilahiyah, ilmu ladunia, agar apa yang kita dengar, apa yang kita lihat bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jika ada salahnya, jika ada kurangnya, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.